Selamat pagi teman-teman dan Mbak Desi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Komunikasi Interpersonal Antar Pelaku Casual Sex di Kalangan Mahasiswa, Studi Narasi Terhadap Mahasiswa di Yogyakarta. Nah, kelompok kami beranggotakan Vincentius Destian 6763, Enek Mary 6783, Yohanes Satrio 6792, dan saya sendiri Milianus 6801. Dalam penelitian kami ini kami membahas mengenai seks bebas. Kegiatan seks itu tidak hanya dapat dilakukan dengan secara pacaran yang kedua pelakunya saling kenal, namun juga bisa secara one night stand atau cinta satu malam. Nah, dalam one night stand itu kedua pelaku juga melakukan seks atas dasar suka sama suka, meskipun tidak ada hubungan lebih jauh antara kedua pelaku. Seperti mereka itu melakukan hubungan seks itu tidak saling pacaran, belum kenal satu sama lain lebih dalam seperti teman. Jadi itu tuh kayak cuma ketemu, melepaskan hasrat seksual, ya udah mereka melakukan one night stand. Nah, di Indonesia itu seks bebas itu masih dianggap hal tabu. Hal ini diperkuat dari pernyataan kalau orang tua di Indonesia itu menganggap pendidikan seks itu hal tabu untuk disampaikan kepada anaknya. Padahal kita tahu sendiri kalau di Indonesia itu kejadian-kejadian seks bebas di kalangan remaja itu sangat banyak dan sangat besar sekali. Nah, dalam melakukan hubungan seksual tersebut terdapat komunikasi interpersonal yang berperan penting karena adanya dua pelaku yang saling berhubungan. Semakin baik komunikasi interpersonal mereka, maka semakin terbuka seseorang mengungkapkan dirinya, akan semakin positif persepsinya terhadap orang lain, sehingga memperbesar peluang terjadinya casual sex di kalangan mahasiswa. Data pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa di Yogyakarta terdapat 1.600 mahasiswa yang sudah pernah melakukan hubungan seksual pada saat kuliah. Nah, hal itu meningkatkan tingginya berdampak pada aborsi. Nah, aborsi timbul karena ketidaksiapan para pelaku casual sex terhadap konsekuensi yang telah mereka hadapi. Mereka tidak memikirkan panjang apa yang bakal terjadi setelah casual sex. Mungkin mereka tidak menggunakan pengaman atau hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, penelitian ini dilakukan mengacu pada beberapa jurnal yang membahas tentang hal serupa. Yang pertama itu perilaku seksual remaja mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Surabaya oleh Septiani Wulandari. Nah, penelitian mereka itu bertujuan untuk memperoleh gambar perilaku seks remaja Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, penelitian tersebut itu bersifat kuantitatif. Nah, sedangkan dalam penelitian kami itu menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Yang kedua itu perilaku seks pranikah pada mahasiswa, memiliki peran harga diri, komitmen hubungan, dan sikap terhadap perilaku seks pranikah oleh Wahyu, Rahajo, dan kawan-kawan. Nah, pada penelitian mereka itu bertujuan untuk mengetahui secara empiris tentang harga diri, komitmen, hubungan, dan sikap terhadap perilaku seks pranikah, apakah mempengaruhi perilaku seks pranikah pada mahasiswa. Sementara itu dalam penelitian kami itu melihat lebih dalam tentang komunikasi interpersonal antara pelaku casual seks, dan penelitian ini berfokus pada mahasiswa di Yogyakarta. Yang ketiga itu mengenai jurnal casual sex yang dilakukan oleh Michael Trolander dan Nini Thor di Swedia pada 2019 dengan judul Lesson in Casual Sex: Narrative of Young Swedish Women. Nah, penelitian ini membahas mengenai komunikasi interpersonal antar pelaku casual sex di Swedia. Metode pada penelitian ini berfokus pada wanita yang heteroseksual dengan rentan usia 18 sampai 25 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian sejenis namun berfokusnya pada komunikasi interpersonal pada casual sex yang sering terjadi di kalangan mahasiswa Yogyakarta.
Nah, rumusan masalah kami itu bagaimana proses komunikasi interpersonal antar pelaku casual sex di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian kami untuk mengetahui komunikasi interpersonal antar pelaku casual sex di kalangan mahasiswa Yogyakarta. Nah, manfaat penelitian kami itu ada dua. Pertama itu manfaat akademis. Manfaat akademisnya dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca mengenai contoh nyata casual sex dari segi komunikasi interpersonal. Manfaat praktisnya dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya mengenai peran komunikasi interpersonal dalam kasus casual sex. Penelitian ini menggunakan teori model komunikasi De Vito dan teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory. Yang pertama itu teori model komunikasi De Vito. Nah, De Vito ini membahas mengenai komunikasi interpersonal. Menurut dia, komunikasi interpersonal adalah komunikasi verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Di dalam komunikasi interpersonal ada 5 tujuan yang ingin orang capai dalam komunikasi interpersonal tersebut. Yang pertama adalah to learn atau belajar. Di sini seseorang dapat menemukan diri sendiri maupun orang lain karena adanya umpan balik selama komunikasi berjalan. Terus yang kedua adalah to relate atau untuk berhubungan, yaitu untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, to influence atau mempengaruhi, yaitu untuk mencoba mengubah sikap dan perilaku orang lain. Terus yang keempat, to play atau untuk bermain, yaitu gunanya untuk menghibur diri. Terus yang terakhir, to help atau untuk membantu, yaitu berfungsi untuk mengkritik empati, bekerja, kelompok, dan lainnya. Selanjutnya yaitu teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory. Teori ini dikembangkan oleh Judy Burgon. Menurut dia, teori pelanggaran harapan menyatakan bahwa orang memiliki harapan terhadap perilaku nonverbal orang lain. Di dalam teori ini ada zona yang disebut zona prosemik. Zona prosemik ini adalah zona yang dapat menunjukkan perilaku dan kepentingan sesuai dengan alasan masing-masing. Ada 4 zona dalam zona prosemik. Yang pertama adalah jarak intim, yaitu jarak yang paling dekat. Yang kedua adalah jarak personal, itu biasanya ada di dalam keluarga dan teman. Terus ketiga, jarak sosial, itu biasanya ada pada rekan kerja. Dan yang keempat adalah jarak publik, biasanya itu ada dalam dimiliki antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, kewilayahan atau teori teritoriali membahas mengenai kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda atau area. Di kewilayahan ada 3 jenis, yaitu yang pertama wilayah primer. Wilayah primer ini wilayah eksklusif. Biasanya itu dilakukan untuk menekankan terhadap area atau barang. Terus yang kedua, wilayah sekunder. Ini biasanya ada dalam hubungan personal tapi tidak merasakan keeksklusifan terhadap satu orang. Terus yang terakhir, wilayah publik, yaitu wilayah yang dimiliki oleh semua orang. Dalam teori ini ada 3 asumsi, yaitu pertama, harapan mendorong terjadinya interaksi antara manusia. Kedua, harapan terhadap perilaku manusia dipelajari. Dan ketiga, orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi harapan. Yang pertama adalah faktor individual komunikator. Ini tuh berkaitan dengan gender, kepribadian, usia, penampilan, dan reputasi. Terus kedua ada faktor rasional. Ini berhubungan dengan sejarah hubungan, perbedaan status, tingkat ketertarikan, dan rasa suka. Terus ketiga itu faktor konteks.
Ini tuh berkaitan dengan formalitas, fungsi tugas, batas lingkungan, dan norma budaya. Ada 2 jenis harapan menurut Judy Borgen dan Gerald Hale, yaitu harapan pra-interaksional dan harapan interaksional. Harapan pra-interaksional adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang sebelum memasuki percakapan, sedangkan harapan interaksional itu kemampuan seseorang dalam menjalani percakapan tersebut. Perilaku ambigu dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Makna positif akan dihasilkan jika komunikator berada dalam tingkat penghargaan yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Terus dalam teori ini juga disebutkan adanya batas ancaman. Batas ancaman itu adalah toleransi seseorang terhadap pelanggaran jarak. Adanya jarak ini berhubungan dengan tingkat ketertarikan. Terus yang terakhir adalah valensi pelanggaran. Valensi pelanggaran ini adalah penilaian positif maupun negatif yang tidak terduga. Mudahnya, valensi pelanggaran ini membahas mengenai komunikator yang berusaha menginterpretasikan makna dari pelanggaran yang terjadi dan memutuskan apakah komunikator menyukainya atau tidak. Kerangka konsep dalam penelitian ini ada 3 komponen, yaitu casual sex di kalangan mahasiswa, dan casual sex pada mahasiswa di Yogyakarta. Yang pertama itu casual sex, itu dapat diartikan sebagai perilaku yang muncul karena adanya dorongan hasrat seksual. Casual sex merupakan aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan akibat adanya dorongan untuk melakukan ekspresi perasaan atau kesenangan seksual. Maslen menyatakan bahwa bentuk perilaku seks bermacam-macam. Mulanya, perilaku tersebut itu ditunjukkan melalui perasaan tertarik, lalu berlanjut pada hubungan yang lebih serius, kissing, lalu intercourse. Yang kedua, casual sex di kalangan mahasiswa. Kumparan.com Godok itu merilis data yang menunjukkan bahwa 68% remaja Indonesia itu rentan terhadap casual sex atau perilaku seks bebas. Umurnya itu antara 16 sampai 25 tahun. Casual sex di kalangan mahasiswa ini udah mengakar banget, seperti yang hipui.com publish, itu kegiatan seks bebas itu lazim terdengar di kalangan mahasiswa. Terus komponen yang ketiga, casual sex pada mahasiswa di Yogyakarta. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Terus karena dikenal sebagai kota pelajar, maka banyak pendatang yang memutuskan untuk belajar di Yogyakarta. Indekos yang bersifat bebas banyak dicari oleh para mahasiswa yang menuntut ilmu di Yogyakarta. Bebas ini dapat diartikan sebagai tidak adanya batasan waktu untuk keluar masuk indekos, dan tidak adanya batasan mahasiswa laki-laki ataupun perempuan untuk keluar masuk indekos. Ada istilah tersendiri untuk indekos yang bebas, yaitu kos Las Vegas. Hal ini itu berpeluang untuk memperluas terjadinya casual sex di kalangan mahasiswa di Yogyakarta. Kerangka berpikir pada penelitian kelompok ini menggunakan model komunikasi DeVito. Nah, di sini menjelaskan sumber memberi pesan berupa casual sex kepada penerima pesan melalui saluran media. Saluran medianya itu berupa komunikasi interpersonal. Contohnya itu chattingan atau juga teleponan. Nah, di dalam komunikasi interpersonal dapat terjadinya sebuah gangguan atau noise. Nah, gangguan atau noise-nya itu dapat terjadi seperti penolakan atau juga pemaksaan dari salah satu pihak. Nah,
umpan baliknya itu adalah pelanggaran harapan, di mana setelah mereka melakukan hubungan tersebut tidak ada lagi sebuah hubungan personal di antara mereka berdua. Metodologi jenis penelitian yang kami lakukan itu fenomenologi deskriptif, di mana kami mendeskripsikan perilaku casual sex mahasiswa di Yogyakarta. Nah, cara kami mendapatkan data itu melakukan observasi dan wawancara terhadap mahasiswa di Yogyakarta yang pernah melakukan casual sex. Lalu teknik analisis data yang pertama ada clustering, itu pengelompokan. Di sini kami mewawancarai 4 narasumber mahasiswa yang ada di Yogyakarta yang pernah melakukan casual sex. Dan selanjutnya itu ada triangulasi. Triangulasi itu di mana 4 narasumber tersebut kami kumpulkan datanya dan kami kumpulkan juga persamaan data yang diperoleh dari 4 narasumber tersebut. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Kami melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara terhadap 4 narasumber yang berbeda. Nah, narasumber pertama ini merupakan seorang perempuan yang berkuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Narasumber bercerita bahwa menurut dirinya, casual sex itu merupakan salah satu usaha pemenuhan kebutuhan biologis. Nah, selama pengalamannya itu ada kesepakatan atau saling mau antara kedua belah pihak, antara narasumber dengan pasangan seksnya, sehingga sebisa mungkin dihindari atau tidak adanya unsur pemaksaan. Menurut model komunikasi De Vito, sumber pesan dan penerima pesan dalam kasus ini itu merupakan narasumber dan pasangan seksnya. Sumber pesan menyampaikan pesan berupa hubungan seksual kepada penerima pesan dalam saluran media komunikasi interpersonal. Jadi melalui media komunikasi interpersonal adanya kesepakatan antara narasumber dengan pasangannya, bisa melalui chat, bisa melalui aplikasi Tinder. Lalu pesannya itu berupa tujuan yang ingin disampaikan. Nah, tujuannya ini yaitu berupa casual sex. Lalu narasumber dapat dikatakan melakukan komunikasi interpersonal dengan tujuan bermain atau to play. Karena menurut De Vito ini ada to play itu merupakan salah satu dari 5 tujuan terjadinya komunikasi interpersonal. Jadi narasumber ingin bersenang-senang, ingin have fun, seperti itu. Jadi narasumber dapat dikatakan ingin mendapatkan hiburan, suatu bentuk hiburan melalui seks, seperti itu. Dalam konteks ini ada tujuan kedua yang ingin didapatkan narasumber, yaitu to relate. Dalam satu kasus, narasumber bercerita bahwa ingin tetap adanya jalinan komunikasi setelah terjadinya casual sex. Narasumber bercerita bahwa pernah adanya rasa ketertarikan dengan salah satu pasangan seksnya. Jadi di sini ada satu tujuan lagi selain tadi to play, yaitu to relate yang ingin didapatkan narasumber dari pasangan seksnya. Lalu noise atau gangguan dalam kasus ini yaitu ketidakinginan narasumber untuk melakukan hubungan lebih lanjut. Nah, gangguan ini atau noise ini itu dikenal dengan teori pelanggaran harapan. Lalu, menurut teori pelanggaran harapan ini, narasumber mengalami yang namanya zona proksemik dalam konteks jarak intim. Jadi, dari yang sebelumnya narasumber tidak mengenal pasangan seksnya menjadi jarak intim dalam konteks artian hubungan seksual. Lalu, mengenai kewilayahan, narasumber masuk dalam wilayah primer dalam zona eksklusif. Kenapa? Karena narasumber dalam satu kasus tadi yang tadi saya bilang bahwa
adanya rasa kepemilikan narasumber terhadap seseorang, terhadap salah satu pasangan seksnya. Lalu narasumber melakukan prediksi mengenai perilaku nonverbal dan hal tersebut dikaitkan dengan faktor rasional, yaitu tingkat ketertarikan. Lalu harapan prainteraksional dalam casual sex yang dilakukan narasumber itu terjadi interaksi menggunakan chat. Lalu sementara harapan interaksionalnya itu terjadi saat narasumber dan pasangan seksnya itu bertemu langsung. Lalu kemudian batas ancaman dalam hubungan ini yaitu tidak adanya kelanjutan hubungan dalam beberapa kasus, pengecualian terhadap satu kasus yang tadi saya ceritakan, tidak adanya kelanjutan hubungan setelah casual sex terjadi. Lalu selanjutnya ada narasumber kedua, merupakan seorang mahasiswa laki-laki yang berkuliah di Universitas Negeri di Yogyakarta. Dianalisis menurut model komunikasi De Vito, seperti kasus narasumber pertama tadi, sumber dan penerima pesannya merupakan narasumber dan pasangan seksnya. Sumber pesan menyampaikan pesan berupa hubungan seksual kepada penerima pesan dalam saluran media komunikasi interpersonal. Lalu narasumber bercerita bahwa tujuan dilakukannya casual sex itu adalah sebagai usaha pemenuhan kebutuhan untuk bersenang-senang. Nah, dari pernyataan yang disebutkan narasumber ini dapat ditarik kesimpulan bahwa narasumber melakukan komunikasi interpersonal itu dengan tujuan bermain atau to play. Lalu noise atau gangguan pada kasus ini yaitu pandangan narasumber sendiri yang menganggap bahwa setelah terjadinya hubungan seks tidak ada lagi hubungan yang harus dijalani. Jadi tidak adanya hubungan lebih lanjut yang harus dijalani narasumber dengan pasangan seksnya. Jadi di sini gangguannya itu berlanjut pada teori pelanggaran harapan. Seperti itu. Dalam teori ini, narasumber itu mengalami zona proksemik dalam konteks jarak intim. Jadi sebelumnya, dari yang sebelumnya belum pernah bertemu dengan pasangan seksnya, menjadi intim karena melakukan hubungan seks. Mengenai kewilayahan, narasumber itu masuk dalam wilayah primer zona eksklusif. Narasumber bercerita bahwa dirinya pernah amazed atau kagum terhadap salah satu pasangan seksnya karena suatu hal. Jadi ada cerita yang diceritakan oleh narasumber itu bahwa pasangannya ini, seorang perempuan ini membuat dirinya tertarik. Lalu narasumber melakukan prediksi mengenai perilaku nonverbal dan hal tersebut berkaitan dengan faktor rasional yaitu ketertarikan, karena sebelum terjadinya casual sex tentu harus ada ketertarikan antara narasumber dengan pasangan yang akan dijadikan teman partner seksnya, seperti itu. Lalu harapan interaksionalnya itu terjadi saat narasumber dan pasangan seksnya itu melakukan chat sebelum terjadinya hubungan seksual. Sementara harapan interaksionalnya itu terjadi saat narasumber dan pasangannya bertemu. Lalu ada batas ancaman yang terjadi yaitu hubungan tidak adanya kelanjutan hubungan, dan ini diperkuat oleh pernyataan narasumber sendiri bahwa setelah terjadinya casual sex tidak ada kelanjutan hubungan yang terjadi antara narasumber dengan pasangan seks. Selanjutnya narasumber ketiga. Jadi narasumber ketiga ini adalah seorang perempuan yang berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Jadi narasumber ketiga ini menyebutkan bahwa tujuannya melakukan casual sex adalah untuk kebutuhan biologis, dia menyebutnya. Jadi karena suatu kondisi di mana dia membutuhkan, lalu ia mencari sumber lain, siapa yang kira-kira ada orang yang memiliki tujuan yang sama.
dan biasanya juga dia di chat orang yang memiliki kebutuhan tersebut dan dia menangkap sinyal-sinyal secara nonverbal, lalu terjadilah casual sex. Menurut model komunikasi De Vito, sumber dan penerima pesan ini merupakan narasumber dan pasangan seksnya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu sumber menyampaikan pesan berupa hubungan seks kepada penerima pesan dalam saluran media komunikasi interpersonal. Dalam hal ini dia biasanya lewat chat atau lewat Tinder juga. Lalu tujuan komunikasi interpersonal yang terjadi dalam kasus narasumber itu yaitu to play. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, yaitu untuk menghibur diri serta upaya pemenuhan kebutuhan tadi dalam bentuk seks. Lalu narasumber menguatkan pernyataan saat mengingat momen paling berkesan ya. Narasumber ini saat terjadi casual sex ini sama-sama memiliki hubungan dengan orang lain, jadi memiliki pasangan gitu. Terus mereka saling melakukan hubungan seks walaupun dengan latar belakang telah memiliki pasangan gitu. Dan setelah itu tidak ada kontak lagi, jadi hanya sebatas pemenuhan kebutuhan tadi. Lalu narasumber ketiga ini menyebutkan penyesalan. Ya, sering dia merasakan penyesalan setelah melakukan casual sex karena dia lebih memikirkan alasan kesehatan juga, terutama di sini ya. Terus ia juga ada momen-momen di mana narasumber ketiga ini memiliki perasaan yang lebih setelah melakukan casual sex, namun tidak dilanjutkan dengan hubungan yang lebih serius. Jadi hanya sebatas ada yang teman dekat, ada yang teman saja, ada lebih banyak lagi yang tidak berlanjut ke hubungan apapun dan tidak ada kontak lebih lanjut. Ya, hal ini kita yakini sebagai gangguan dalam proses casual sex itu. Menurut teori pelanggaran harapan, narasumber ketiga ini mengalami zona proxemic dalam konteks jarak intim, dan wilayah primer berupa zona eksklusif juga dialami narasumber karena ada kepemilikan berupa kesan mendalam terhadap pasangan casual seksnya. Itu terjadi kecil kemungkinannya, hanya sedikit kasus yang dia mengalami perasaan lebih lanjut. Selebihnya adalah hanya kayak sebatas chat atau kita sebut zona publik, terus langsung ke zona intim, jarak intim dari publik tadi. Lalu narasumber melakukan prediksi mengenai perilaku nonverbal, dan hal tersebut dilakukan berkaitan dengan teori faktor rasional, yaitu tingkat ketertarikan, dalam hal ini ketertarikan seksual dalam kondisi sudah memiliki pacar masing-masing. Yang ini yang saya sebut di awal tadi, bahwa tidak langsung ketika melakukan kontak langsung mengajak casual sex, tapi ada sinyal-sinyal nonverbal yang dialami narasumber ketiga ini sehingga berlanjut ke hubungan casual sex tadi. Lalu harapan prainteraksional terjadi dari narasumber saat berinteraksi menggunakan chat, bukan bertemu langsung, yaitu dia tadi jarak kemungkinannya kecil ketika narasumber ketiga ini bertemu langsung. Jadi kebanyakan dari pengalamannya adalah lewat chat, dia menangkap pesan-pesan nonverbal untuk melakukan casual sex, lalu dilanjutkan dengan hubungan casual sex, lalu setelahnya lebih banyak hilang kontak. Lalu harapan interaksionalnya saat terjadi adalah ketika narasumber dan pasangannya bertemu hingga terjadi hubungan seks. Dan batas ancaman yang ada di teori itu tidak ada kelanjutan hubungan karena keinginan narasumber sendiri. Jadi emang ia membatasi dirinya sendiri. Selanjutnya narasumber keempat. Jadi narasumber keempat ini adalah seorang mahasiswa laki-laki dari salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Dalam pengalamannya, narasumber menyatakan bahwa casual sex ini dilakukan dengan kesepakatan masing-masing sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Jadi ketika salah satu tidak menginginkan terjadi casual sex juga tidak ada gitu. Lalu menurut model komunikasi De Vito,
kasusnya dalam narasumber keempat ini, sumber dan penerima pesannya merupakan narasumber dan pasangan seksnya, sama seperti sebelumnya. Lalu sumber menyampaikan pesan berupa hubungan seksual kepada penerima pesan dalam saluran media komunikasi interpersonal. Dalam kasus narasumber keempat ini, ia menggunakan chat dan pasangan kasual seksnya adalah temannya. Jadi bukan baru kenal, tapi memang sudah ada hubungan teman, mungkin teman jauh, bukan teman dekat. Jadi hanya teman biasa, lalu terjadi chat dan terjadi casual sex. Lalu tujuan komunikasi interpersonal yang terjadi dalam kasus narasumber keempat ini yaitu to play, sama seperti sebelumnya, yaitu pencapaian kepuasan dan pemenuhan kebutuhan biologis. Lalu gangguan dalam konteks ini yaitu keengganan narasumber untuk melanjutkan hubungan lebih jauh dengan pasangan seksnya. Jadi ini hanya sebatas kebutuhan seksual, teman yang di chat, pemenuhan kebutuhan seks, lalu setelahnya tidak chat lagi atau jarang chat. Narasumber keempat menyebutnya demikian. Lalu menurut teori pelanggaran harapan, narasumber mengalami zona proksemik dalam konteks jarang intim, yaitu melalui tindakan seks kasual seks ini. Lalu narasumber berada di wilayah sekunder karena tidak adanya rasa eksklusif yang dirasakan narasumber terhadap salah satu pasangan seksnya. Itu tadi hanya demi kebutuhan seks. Sebelum dan setelahnya hanya teman biasa, bahkan teman jauh, tidak ada kelanjutan hubungan yang lebih dekat lagi. Lalu di sini narasumber keempat melakukan prediksi mengenai perilaku nonverbal, dan hal tersebut dilakukan berkaitan dengan faktor rasional, yaitu tingkat ketertarikan. Dalam hal ini sebelum melakukan seks. Jadi ada tertarik, lalu ada chat, lalu setelah itu dilanjutkan casual sex. Harapan prainteraksional terjadi dari narasumber keempat ini saat berinteraksi dengan flirting dengan temannya. Jadi bagaimana ada upaya dari narasumber keempat ini untuk melakukan flirting itu, menggoda dan sebagainya dengan cara-cara narasumber keempat. Lalu setelahnya terjadilah casual sex. Sementara harapan interaksionalnya terjadi saat narasumber dan pasangannya bertemu hingga terjadinya hubungan seks, sama seperti narasumber sebelumnya. Lalu terdapat batas ancaman yang terjadi, yaitu tidak adanya kelanjutan hubungan dikarenakan tidak adanya keinginan narasumber untuk melanjutkan hubungan lebih lanjut dengan pasangan seksnya. Itu tadi, hanya untuk kebutuhan seksual dari hubungan pertemanan yang tidak terlalu dekat, lalu terjadi chat, ada interaksi, dan yang ditangkap dari narasumber keempat mengenai perilaku nonverbal juga, melakukan flirting, lalu terjadilah casual sex. Setelahnya tidak ada hubungan yang lebih lanjut, hanya sekedar teman, tapi juga jarang terjadi chat misalnya.